menormalisasikan hamil di luar nikah di Indonesia Raya Merdeka ini tidaklah boleh. Karena kita bukan budaya luar, kita bukan American style. Ya, itu nggak banget dan lucu ya. Seorang Erika. Kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa Erika Karlina tengah menjadi sorotan besar di media sosial dan memicu perdebatan di kalangan netizen yang budiman. Keberanian Erika untuk speak up soal kehamilannya mendapat dukungan dari berbagai pihak yang mengapresiasi kejujurannya. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan berarti menormalisasi kehamilan di luar nikah. Di sisi lain, ada pula netizen yang berbakti yang menilai bahwa kehamilan di luar nikah dengan alasan apapun tidak seharusnya dibenarkan. Perbedaan pandangan ini membuat kasus Erika Karlina semakin ramai diperbincangkan. Tidak hanya itu, sebagian netizen yang budiman juga menduga bahwa sorotan besar terhadap kasus Erika Karlina hanyalah pengalihan isu dari kasus-kasus besar lainnya yang sedang berusaha ditutupi. Isu ini semakin memanas ketika nama DJ Panda disebut-sebut sebagai sosok yang diduga menghamili Erika. Sementara publik masih menunggu klarifikasi pasti dari kedua belah pihak. Di tengah berbagai spekulasi ini, kasus Erika Karlina menjadi bahan diskusi luas, baik di media sosial maupun di kalangan publik figur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu orang ini siapa? Pamer baju-baju seksi, pamer dugem, pamer minuman keras. Sekarang diundang di podcast bapak botak yang satu ini nangis curhat bahwa dia hamil di luar nikah. Good job. Dan netizen banyak yang menormalisasikan hal tersebut. Kalian rusak sih menurut gua. Kalian rusak banget. Yang seperti ini nih yang harus diblok di sosial media. Bukannya apa ya? Lihat dong kelakuannya, oke? Agak sedikit aneh ya di Indonesia Raya Merdeka ini seorang Erika hamil 9 bulan yang kita nggak tahu siapa bapaknya. Tapi itu dipuji-puji. Tapi ya udah sih, gue sebagai orang ya gue itu memujinya itu ya karena gue salut dia tidak membuang anaknya itu atau menggugurkannya. Tapi balik lagi, menormalisasikan hamil di luar nikah di Indonesia Raya Merdeka ini tidaklah boleh. Karena kita bukan budaya luar, kita bukan American style. Ya itu nggak banget dan lucu ya. Seorang Erika itu gue lihat tuh pujiannya tuh banyak banget. Mungkin ya dia punya background yang oke, atau mungkin fansnya banyak. Dan pencitraan tuh sangat penting ya. Coba tadi kalau misalnya orang yang ceplas-ceplos kayak gue, mungkin abis tuh dihujat abis-abisan. Tapi kalau yang ini, yang satu ini, pujiannya tuh banyak banget. Stop normalisasi hubungan di luar pernikahan, ya, stop. Hentikan. Oke, disclaimer dulu. Baba berasumsi bahwa kalian semua udah nonton full video di YouTube tentang pengakuan Erika Karlina hamil di luar nikah di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ya, di sini Baba tidak mau menjudge ya Erika Karlina mengenai apa yang terjadi pada dirinya, tapi justru Baba berempati dan bersimpati. Ya, terutama juga Baba baca di kolom komentar juga kebanyakan yang berempati dan bersimpati. Bagus. Tapi di satu sisi Baba juga baca kebanyakan komentar itu kebanyakan malah menormalisasi hubungan di luar pernikahan. Ya, itu yang Baba mau kritik di sini. Itu nggak benar ya. Kenapa? Karena kita lihat semua ajaran agama itu melarang ya, karena efek yang dihasilkan dari hubungan terlarang di luar pernikahan yang mengakibatkan hamil dan keluar anak itu dampak kerusakannya itu besar, dan yang jadi korban paling besar adalah anak yang nanti lahir dari hubungan ini ya. Jadi tolong sekali lagi Baba ingatkan, hentikan normalisasi hubungan di luar pernikahan ya, karena dampaknya itu buruk sekali. Kalian bisa lihat aja di YouTube-nya Deddy Corbuzier, silakan kalian tonton kalau belum nonton supaya kalian ngerti tuh. Lihat tuh bagaimana pengakuan Erika Karlina, apa yang dia rasakan ya. Dampaknya itu merusak banget. Makanya
Makanya coba berpikir yang jauh lebih jernih, ya, berpikir yang benar-benar matang supaya hal-hal seperti ini tidak menimpa dirimu. Dan coba jadikan setiap kejadian yang dialami oleh orang lain itu sebagai pelajaran buat diri kita. Coba kalian gimana pendapat kalian mengenai kejadian ini? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi. Kalau kalian pro sama Baba atau kalian justru kontra dengan pendapat Baba, silakan. Baba terbuka, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Tadi kan gue habis nonton podcastnya Deddy Corbuzier yang bintang tamunya Erika Carlina yang tentang ngebahas tentang kehamilannya gitu loh. Jadi kita nggak boleh ngehujat ya gitu ya tentang kehamilannya dia, itu kan urusan dia, dosa dia gitu, karena kita juga punya dosa masing-masing yang masih kita jaga aibnya gitu. Nah yang jadi pertanyaan gue dan rasa penasaran gue adalah siapa laki-laki yang telah menghamili si Erika? Karena gue penasaran, gue cari dong di TikTok, ada ternyata muncul satu akun namanya DJ Panda gitu. Gue nggak tahu ini bener ayah dari si bayi itu atau bukan gitu, karena dari TikTok seperti itu infonya gitu loh. Nah pas gue buka lihat akunnya dia dan lihat orangnya, oh my god, gue mikir gini, apa yang dipikirkan Erika Carlina sampai dia kepikiran pengen punya anak, menikah sama laki-laki modelan begini? Menurut gue ya he wasn't man enough gitu loh. If I were a girl pun juga gue nggak mau gitu punya anak dari benihnya dia gitu loh. Tampilannya tuh nggak banget gitu loh. Melihat tampilannya si Erika Carlina yang sebenarnya bisa dapat cowok yang jauh lebih bagus gitu loh dari si cowok ini gitu. Kalau perkara pengen punya anak ya bisa cari bibit unggul gitu, masa bibitnya dia gitu kan. Itu menurut gua kok bisa, apa yang dipikirkan sama Erika sampai pengen punya anak dari dia gitu. Apakah goyangannya enak atau mungkin punya dia besar atau gimana, gue nggak tahu. Cuman gue nggak habis pikir kenapa Erika mau sampai punya anak atau kepikiran nikah sama dia. Dan salutnya sih ya bagusnya Erika nggak ada kepikiran untuk menggugurkan ataupun menggugurkan anaknya gitu, bagus gitu loh. Menurut gue ya satu hal yang positif gitu ya. Dan nggak menikah dengan laki-laki itu pun juga suatu hal yang bagus juga, keputusannya bagus gitu. Karena menurut gue laki-laki seperti ini nggak cocok untuk dijadikan ayah ataupun suami, karena dia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana mau bertanggung jawab terhadap orang lain gitu loh. Ya saran gue buat cowok seperti ini mending ganti kelamin aja deh, ganti miu-miu. Karena kalau untuk jadi cowok pun kayaknya nggak layak gitu loh. Karena cowok sejati itu bukan yang dilihat dari lu bisa ngen ataupun bisa ngewiwi gitu, nggak. Cowok sejati itu dilihat dari cara lu bertanggung jawab, cara lu menyelesaikan masalah gitu loh. Kalau kayak gini mah bukan cowok namanya. Jadi ini ya pembelajaran buat kita semua gitu ya. Walaupun gua tidak membenarkan namanya hamil di luar nikah, tapi itu sama masing-masing. Cuman ini pembelajaran buat kita semua. Siapapun kalian yang punya anak perempuan ataupun saudara perempuan, bahkan laki-laki juga ya ini ya, khusus laki-laki juga dan anak-anak perempuan yang ya masih single gitu loh. Tolonglah dijauhin yang namanya hamil di luar nikah gitu loh. Karena dari segi pandang sosial pun nggak bagus, dari segi agama apapun juga ini nggak bagus juga gitu ya. Jadi kalian harus bisa ya kayak kontrol diri sendiri gitu loh. Apalagi yang kalau orang tua punya anak, dicek anaknya gitu. Ya jangan overprotective juga, tapi harus ya kasih edukasi yang bagus gitu. Gimana bahayanya hamil di luar nikah, apalagi sampai dapat laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Kan kasihan anaknya, kasihan orang tuanya gitu aja sih saran gue. Jadi ini buat semuanya, tolong dijaga anaknya supaya terhindar dari hal-hal yang kayak berbau negatif gitu ya. Lagi-lagi ini bukan menghujat si Erika Carlina dengan urusan hamil di luar nikah, itu enggak, itu urusan dia lah. Tapi buat kedepannya itu pembelajaran buat kita semua gitu aja sih. Gak ada orang yang menormalisasikan hamil di luar nikah. Dan dukungan yang diterima Erika dari netizen itu bukan bentuk dari normalisasi, tapi di dukungan sesama perempuan nih. Kita sama-sama ngerti gitu di posisi dia tuh kalau kayak gitu gimana ya rasanya. Toh apa yang dia lakukan, dia ngerasa itu salah. Positifnya, lu ambil tuh sisi positifnya. Dia tuh bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Semua orang bisa begitu. Gue pribadi ngelihat zaman sekarang nih laki-laki gak ada yang benar. Seandainya punya anak tanpa ayah itu, tanpa suami itu tidak apa-apa dan tidak dianggap aib, gue mau. Gak lihat lo influencer sebucin itu aja diselingkuhin, gak lihat lo bolak-balik kiri kanan tuh banyak orang yang diselingkuhin, gak ada yang bisa dipercaya. Stop normalisasi hamil di luar, gak ada yang mau kayak gitu situasinya. Pendukung Erika Carlina, marah nggak kalian? Aku memang mendukung sekali Erika Carlina dinormalisasi
speak up-nya, tapi bukan aibnya. Kalau normalisasi hamil di luar nikah, siapa sih yang normalisasi? Jelas itu aib, jelas itu sebuah kesalahan. Tapi kesalahan itu apa harus dibungkam? Gimana cara kita belajar kalau tidak dari kesalahan? Salah satunya kayak ancaman, pemerasan, penghakiman tuh sering banget di negeri kita ini, yang dimana itu dari sebuah luka yang dianggap gak pantas. Itu emang gak pantas. Hamil di luar nikah jelas tidak pantas, dan itu memang memalukan. Tapi untuk orang yang berani speak up aibnya, dan itu bisa menjadi sebuah pelajaran, dia mengakui kesalahannya, kesalahan itu jadi pelajaran bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang banyak, at least harus kita hargai. Apalagi kesalahannya ini jatuhnya bukan dia sendiri, kesalahan satu orangnya, mana tuh si penanam bibitnya gitu loh. Aku jujur lihat Mbak R tuh aku sedih, sakit, tapi aku sadar juga itu memang memalukan gitu loh. Itu juga aib, itu bukan hal yang bisa dinormalisasi. Tapi dia 9 bulan bawa beban, bawa rasa takut, ya cara dia ngomong itu rasa takut itu. Tapi lihat si penanam bibitnya, mana bisa ketawa ketiwi kan, lepas tanpa tanggung jawab. Jadi menurut aku, selain kalian ribut-ribut masalah, stop normalisasi dengan aib yang memang itu harus, tapi kalian juga harus ingat ya para wanita, untuk stop normalisasi, beri ruang pada laki-laki yang tidak bisa membuktikan diri. Kasus pengkhianatan dan ini benar-benar capek ya. Ini aku cuman gerunyem aja sih, cuman gak ada yang menormalisasi hamil di luar nikah, tapi kita harus normalisasi untuk speak up. Kita hargai orang untuk speak up, karena itu gak mudah.